Siap-siap semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa download, termasuk di WA juga sudah saya kirim. Nanti Anda standby untuk bekerja menggunakan software yang saya sarankan. Nah, Anda bisa pakai nanti Microsoft Visio untuk membuat bagan alir, EFD, dan ERD. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, sekarang saya set dulu bahan yang kita mau lihat itu apa. Ya. Nah, sekarang ini lihat. Nah, ini. Di sini saya sudah mengirimkan link-linknya. Ya. Nah, ini linknya nanti Anda bisa lihat di internet atau lewat Google. Klik ini otomatis keluar linknya nanti. Nah, ini contoh. Ini untuk membuat sebuah bagan alir. Ya. Dan ini juga di bawahnya untuk membuat program flowchart. Nah, lalu yang di bawahnya membuat konteks diagram dan CFD. Nah, ini. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana membuat ERD. Link-linknya sudah saya tampilkan. Ini. Nah, semuanya membuat bagan alir yang ada artinya, bukan sekedar menggambar-gambar saja. Bagaimana membuatnya yang maksimal? Tentu nanti sedikit banyaknya Anda juga harus membaca dari link-link yang saya berikan nantinya. Nah, untuk membaca dengan sekarang, karena saya menghabiskan waktu. Karena mata kuliah kita praktikum, bagaimana membuatnya aja yang kita pahami. Nah, bagaimana membuat yang seperti ini? Tentu Anda harus pindah ke link Visio. Kita lihat, stop ini, untuk ke set baru. Nah, saya set Visionya. Nah, ini keluar berbagai aplikasi di sini. Bentuk bisnis, bentuk engineering, bentuk flowchart, bentuk general, bentuk net and plot plan, network, kemudian ada di network seperti ini, jaringan komputer maksudnya ya, schedule, bentuk pet dan Gantt chart, kalender, dan lain-lain. Kemudian software and database. Nah, ini seperti ini. Nah, yang kita ambil yang pertama adalah flowchart. Nah, flowchart itu fokus kita tentunya kepada basic flowchart aja dulu. Klik ini, lalu klik create. Nah, tampil seperti ini, maka Anda setting nanti bagaimana supaya lebih besar. Nah, ini dibesarkan menjadi 100%. Nah, gitu. Nah, untuk simbol-simbol, kita lihat di sini simbolnya. Ada simbol proses, klik, tarik. Bisa di-install. Bisa send. Nah, semuanya ada artinya di sini. Dokumen. Ya. Data. Nah, seperti itu. Jadi, semua yang ada di sini bisa Anda klik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada ini. Nah, contoh ini lagi. Nah, jadi seperti bagaimana membuat yang pertama, itu dokumen flowchart, kita bisa membuat seperti ini. Ya. Nah, kita coba dengan bantu Anda. Saya butuhkan ini, lalu lihat di layar belakang. Sebentar. Nah, membuat yang pertama itu cari simbol mulai. Nanti garis di atasnya nanti kita masukkan. Mulai itu adalah terminator. Ya. Nah, itu yang mulai. Langsung aja klik dalam. Mulai. Nah, kemudian lanjut di bawahnya melengkapi formulir. Berarti yang seperti itu mana yang cocok di sini gambarnya. Jadi, nah, manual operation. Nah, ini melengkapi form. Singkat aja ya. Rek. Nah, gitu.
Detail itu. Nah, kemudian formulir pendaftaran. Yang mana aja itu? Baik. Nah, dokumen. Berarti ini saya tarik ke bawah. Jadi karena saya bermain dua layar seperti ini jadinya. Dokumen. Jadi formulir pendaftaran. Singkat saja seperti itu kalimatnya. Kompleks. Nah, kemudian sesuai dengan yang ada di sini, kita menggunakan panah. Yang panah yang mana di sini? Kalau ini garis, ini yang panah. Ini, ke bawah. Ini juga. Itu. Oke. Nah, ini bisa Anda buat sesuai yang dibutuhkan di sini. Jadi untuk garis panjang nanti Anda tinggal menarik garis juga. Oh ya. Nah, mau garis panjang. Ini garis ini kalau ini garis. Ini garis, tarik ke sini. Nah, atur sendiri. Nah, kalau mau dibesarkan line-nya silakan. Jadi di sini berapa line-nya itu. Nah, ya. Kita lebih besar mungkin. Nah, itu. Nah, kemudian apa lagi di sini garis kemana? Ke bawah. Nah, di sini tarik ke bawah. Nah, lanjut seperti ini. Jadi kalau di sini juga dibuat bisa. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini simbol-simbol yang harus Anda pahami di sini ya. Oke. Nah, kira-kira untuk dokumen yang pertama ini tadi, nah kira-kira untuk dokumen yang pertama bisa Anda lanjutkan kira-kira? Ini nanti tinggal nambah-nambah garis. Nah, titik itu. Oke, ini yang pertama ya. Nanti Anda melanjutkan. Saya tidak melengkapi seperti kenyataannya ini. Tentunya Anda yang bekerja nanti. Nah, simbol tentu Anda sesuaikan apa yang ada di sana. Halo, Dandi, sebentar buka mute-nya. Halo, Dandi. Iya, Pak. Halo, Dandi. Kedengaran informasi saya? Dengar, Pak. Oke, hasilnya pembelajaran topik pertama seperti itu ya. Untuk semua mohon dipahami, saya ngetes saja satu orang. Berarti sudah nyambung ya. Melanjutkan itu kerja Anda ya, karena ini praktek ya. Nah, yang pertama. Sekarang topik yang keduanya apa? Membuat program flowchart. Ini dokumen flowchart. Kalau yang di bawahnya ini, kita lihatkan. Nah, kalau yang ini adalah dokumen flowchart. Yang di bawah ini program flowchart. Kalau yang di sini tadi di atas dokumen flowchart. Ya, beda. Jadi artinya ada. Kalau Anda mau baca nanti baca di sini. Nah, nanti Anda cari di sini. Buka di Google semuanya. Jadi Anda bisa paham. Saya hanya menunjukkan bagaimana menggunakan visio aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini? Nanti Anda bisa membuat seperti ini. Sebentar. Stop ini dulu. Nah, sekarang ini kan berada di sheet 1 ya. Bagaimana menambah sheet 2? Ini pack 1 ya. Ini pack 1 atau sheet 1 bisa Anda ganti. Ini dokumen flowchart. Oke, untuk nambah pack, insert new pack. Nah, pack 2 apa?
Nah, misalnya rename-nya tadi program flowchart. Nah, singkat aja flow. Oke. Ini mau dibesarin lagi. Jadi kan ini 100. Ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan lagi dari program flowchart tadi. Nah, jadi seperti ini yang harus Anda pahami. Bagaimana membuat sebuah program flowchart. Sebentar ada kurang sedang kuliah di sekolah. Terus ini bagaimana membuat program flowchart yang seperti ini? Tentu hampir sama. Tadi ada start, tetapi ini tidak ada yang pada kesemuaan pada dokumen flowchart. Ya. Nah, itu bedanya. Bagaimana Anda nanti bisa memahami? Ini contoh. Ini nyambung satu kemana? Ya, itulah tidak ada nih. Nyambung dua ke sini. Harusnya satunya ada nih. Mana nyambung satu? Dan tinggal kayak ini. Satu. Oke, ini boleh Anda abaikan nanti yang sininya satunya ada, ini aja jadikan dua, tidak apa-apa. Contoh, jadi kita buat start dulu. Masuk ke view kembali. Nah, tetap pakai start. Ini yang start. Nah, ini start. Kalau tadi mulai ya. Ini start. Kemudian ini data. Nah, beda. Jadi kalau terlalu lama dia nanti di-setel aja ke bawah. Ini tampilan menu pada menu utama. Oke. Nah, ini sambung beda halaman nantinya, menu. Jadi mana yang itu? Panas juga ya, panas ini. Oh, jadi kalau panas ganti, ambil ini kembali. Itu. Nah, kemudian ambil tanda sambung ini mana dia? Ini tanda sambung dia. Nah, beda halaman kalau ini sambungnya. Jadi harus kita ketikkan, dia langsung nanti ini menuju halaman. Nah, ini contohnya tadi saya klik kan halaman 1 katanya. MU. Oke, yang buat aja panah dulu. Itu. Oke. Nah, kemudian sambung lagi ini menu decision making. Pilihan. Nah, itu. Oke. Nah, pilih apa pilihannya katanya. Pilih home. Nah, itu pilih home. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu dia pembelajaran Anda. Ini program flowchart. Ya, saya kira ini program flowchart. Ya, saya stop dulu. Nah, lanjut. Bagaimana? Sudah 2 permasalahan bisa dipahami? Ayub Hamdi, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ayub Hamdi? Bapak ada pertanyaan, Pak? Ya? Bisa membuat seperti yang saya demo-demokan itu? Bisa, Pak. Bisa. Untuk ya, ada pertanyaan? Untuk absen nggak bisa diisi di iLel, Pak. Gimana? Untuk absen masih error, Pak. Ya? Absen masih error, Pak. Dan Pak. Apanya error? Absen, Pak. Absen. Oh, absen error. Nanti pakai Bitly aja, Bitly. Lewat Oke, Bitly Pak. aja absen. Makanya saya wajibkan pakai Bitly. Kalau error ya langsung ke situ. Oke, masalah belakangan itu. Yang materi sudah aman ya. Lanjut, kita lihat yang lain.
Oke, pahami lagi. Saya lihat yang lain. Nah, kita lihat materi berikutnya. Itu yang sudah pahami. Nah, sekarang buat DFD dan konteks diagram. Nah, perhatikan untuk DFD dan konteks diagram. Bentar. Anda harus bisa membuka, sebentar ya, saya share dulu. Nah, sekarang bagaimana buat DFD atau konteks diagram? File, new. Nah, lihat flowchart dulu. Nah, pada flowchart ada nanti data flow diagram. Nah, seperti itu. Cari lagi 100%. Nah, simbol untuk DFD dan konteks diagram itu hanya 4. Nah, simbol yang pertama ini entity, ini proses. Nah, ini simbolnya hanya 4 ya, entity istilahnya. Ini proses. Kemudian ini data store. Data store. Kemudian garis kalau untuk di Visio kita gunain panah ya. Untuk DFD dan konteks diagram kita gunain panah lagi. Nah, berarti panah yang ini. Nanti panahnya boleh timbal balik. Nah, ini arus informasi. Ya, nah 4 itu. Nah, maka kita membuat ini sesuai dengan contoh. Misalnya buat konteks diagram, pelanggan aplikasi ojek online dan driver ojek online. Nah, kita buatnya. Itu paling gampang sebenarnya. Jadi yang entity itu apa? Ini pelanggan. Nah, proses apa? Ini proses. Jadi apa rupanya? Aplikasi ojek online. Aplikasi ojek online. Ini drivernya ya. Driver. Nah, nanti beri apa-apa sesuai dengan instruksi yang ada. Sesuaikan yang ada di sana. Nah, karena panah, ini pastikan panah dulu. Nah, sini. Nanti di sini juga boleh. Ini tergantung kita yang atur ya. Garis itu bisa di-setel lagi. Ini juga bisa dari sini. Tergantung informasinya kita mau yang mana. Oke, ya. Nah, Anda lihat contoh nanti sesuai yang ada di sini. Saya buat kalimat seperti itu. Oke. Nah, saya hanya mencontohkan seperti itu, ketika mengetik itu kerja Anda lagi. Sekarang apa yang bedakan antara konteks diagram dengan DFD? Ini konteks diagram ini. Ya. Lalu yang DFD yang mana? Bedanya ada ini, ada data store. Jadi nanti kalau Anda membuat Visio itu pastikan ada data store-nya seperti yang dicontohkan di sini. Nih, contoh. Ini data store nih. Kalau yang di sini nggak ada data store, nggak boleh data store. Nah, ini juga diperhatikan. Ini ada data store, ini juga data store, ini ada data store. Ya. Nah, ini harus sudah pahami. Oke, itu untuk contoh DFD dan konteks diagram. Nah, sekarang tinggal satu topik pembahasan lagi. Bagaimana membuat untuk yang ERD. Kita kembali dulu ke ERD. Lihat bawah. Di antaranya ada semua ya.
Nah, untuk ERD linknya nanti Anda lihat, tinggal klik langsung keluar nanti instruksi apa segala macamnya ada, simbol ada. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat yang seperti ini? Ini sebenarnya gampang, tetapi kita tidak menggunakan garis. Nah, contoh, saya ambilkan contoh yang desktop screen ini. Nah, Anda mau buat yang baru lagi, file, new. Nah, kita ambil yang simbol flowchart aja. Nah, kalau yang ERD, sini nanti Anda bingung pula. Atau program, diagram, ERD, beda ya. Jadi dari flowchart saja, ambil yang basic flowchart. Nah, ini. Nah, muncul lagi ini. Persen, simbolnya ada 4. Ini proses. Sorry, ini entity lagi. Ini relationship. Ini atribut. Nah, ini garis. Nah, garis itu nggak boleh bukan panah ya, garis. Fungsi garis nanti kita menempatkan one to many, many to many. Nah, sekarang bagaimana buat contoh yang di atas tadi? Wah, sorry. Pak, screen-nya nggak kelihatan. Sorry ya, saya lupa share. Nah, ini simbolnya yang 4 itu. Entity, relationship, attribute, ini untuk garis penghubung dua buah entity, ya. One to many, many to many. Untuk keterangan, lihat link yang sudah saya berikan tadi. Nah, sebagai contoh, bagaimana kita membuat yang ada di bahan saya, seperti ini. Misalnya anggota. Untuk anggota, buat anggota. Anggota. Itu relasi dengan apa? Ini. Meminjam relasinya ya. Meminjam. Lawan namanya artinya buku. Ini buku. Nah, ini akan terjadi satu anggota akan meminjam banyak buku. Atribut-atributnya apa? Nah, misalkan di sini. Oke. Nah, ini saya bantu di sini. Nah, atributnya apa? Misalnya nomor anggota. Ini saya singkat aja ya, nomor anggota. Nama. Alamat. Tanggal lahir jika diperlukan. Nomor HP. Ini, seperti ini. Nah, ini jadinya. Nah, ini kalau kita mau nambah lagi di sini juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Kode buku, nama buku. Nah, atur aja sendiri menurut posisi ini menurut Anda, mana yang enak, mana yang suka Anda, pokoknya rapi. Nah, ini buku, maksudnya kode buku ya. Nama buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan lain-lain nanti. Nah, itu kira-kira. Nah, nanti di sini bisa juga kita tampilkan relasi antar ini yang terjadi. Nah, ini.
Ini bisa dihubungkan, ini penghubung, ini penghubung. Nah, kalau ini sebagai primary key, saya garis bawahi, saya kasih warna supaya Anda paham juga. Nah, tuh, di sini nomor anggota lagi, tetapi tidak saya pakai garis bawah karena ini sifatnya foreign key. Nah, kalau di sini it buku, ini yang dibuat pakai ini, ya. Nah, di sini sifatnya saya buat biru. Sorry. Ini sifatnya tidak pakai garis bawah, jadi sifatnya foreign key. Dan boleh ditambah yang lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan relasi. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh gambar nanti Anda lihat. Ya, bisa dirangkai sesuai gambar. Oke, kita lihat tampilan yang ada di sini. Ya, mungkin Anda sudah bisa lihat. Nah, ini hasilnya. Oke, bisa dipahami? Nah, simbol jangan lupa. Tadi juga ada yang lupa yang saya buat simbol-simbolnya itu. Jadi ini pembuatan. Nah, simpan tentunya Anda simpan di folder Anda ya. Kalau saya tentu sesuai dengan di komputer saya. Jadi saya buat folder karena saya belum lagi komputernya sudah ganti. Kapten D3. Ini ERD. Nah, simpan itu. Ya. Nah, oke, saya stop ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Buka mute-nya. Buka kameranya. Enggak, Pak. Bisa semuanya kira-kira membuat seperti itu? Insya Allah bisa. Dan bisa tata, tentunya syukur. Kalau tidak ada, maka Anda install. Kuncinya. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Orangnya belajar atau enggak? Halo, buka semua kamera. Walaupun ingat Suara Bapak nggak ada, Pak. kita nggak bisa ketemu langsung. Suara Bapak nggak ada, Pak. Halo. Buka semuanya. Karena ku sendiri. Buka semuanya. Kamera. Aktifkan mute-nya. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Biar cepat ya. Halo. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Iya, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Buat dokumen. Nggak kedengaran, Pak. Suara Pak. Konteks diagram, lalu DFG. Konteks diagram dengan DFG satu paket. Lalu ERD 3 atau 4. Nggak kedengaran, Pak. Maaf, Pak, nggak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran. Pas dan di kedengaran. Iya, Pak. Ah, udah. Oke. Buka semua kamera, buka semua kamera. Saya udah buka tapi terkunci juga. Jadi benar-benar belajar ya, karena nanti hasilnya Anda sendiri yang kecewa. Halo semuanya, buka. Pertanyaan saya. Iya, Pak. Jadi, Masih ada nggak yang belum punya ini? Software ini, software Microsoft Visio. Oh, Kalau saya kirim besar, nggak bisa dikirim. Susah lewat WA, susah lewat email, susah. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda praktekkan itu, nanti dikirim jawabannya. Halo, halo, halo. Nanti jawaban Anda dikirim di WA aja. Yang tugas nanti buat masing-masing Anda dengan contoh Anda masing-masing sendiri. Tidak sama dengan saya. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya endingkan ini karena saya merekam. Nanti saya kirim langkah-langkahnya lagi lewat link YouTube. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Cukup, Pak. Lalu Cukup, Pak. actionnya lewat link di aja.